Di Laut Dingin Atlantik Utara dekat Nova Scotia, ada para nelayan yang setiap musim berlayar jauh ke tengah laut demi memburu bluefin tuna raksasa, salah satu ikan paling mahal di dunia yang dalam kondisi tertentu pernah terjual hingga puluhan miliar rupiah per ekor. Namun untuk mendapatkan monster laut ini, mereka harus menghadapi ombak besar, badai dingin, kabut tebal, dan pertarungan brutal melawan ikan seberat ratusan kilogram yang mampu menyeret kapal kecil di tengah laut gelap. Di tempat inilah manusia mempertaruhkan tenaga, waktu, bahkan nyawanya demi peluang menangkap satu ikan yang bisa mengubah hidup mereka selamanya. Perburuan bluefin tuna raksasa banyak dilakukan di wilayah Atlantik Utara dekat Nova Scotia, salah satu lautan dingin yang terkenal ganas dan sulit diprediksi. Di wilayah ini, para nelayan harus menghadapi ombak besar, angin laut dingin, kabut tebal, dan cuaca yang dapat berubah sangat cepat hanya dalam hitungan jam. Saat badai datang, laut bisa berubah gelap dan brutal, sementara kapal-kapal kecil terus dihantam gelombang besar di tengah perairan luas yang terasa tidak ada ujungnya. Meski berbahaya, Atlantik Utara tetap menjadi salah satu wilayah terbaik untuk memburu bluefin tuna karena perairannya dipenuhi ikan-ikan besar yang bermigrasi setiap musim. Banyak nelayan rela menghabiskan berhari-hari di tengah laut dingin demi menemukan satu tuna raksasa yang nilainya dapat melampaui harga rumah mewah. Di lautan inilah perburuan ikan berubah menjadi pertaruhan besar antara manusia, alam, dan monster laut seberat ratusan kilogram. Bluefin tuna dikenal sebagai salah satu ikan paling mahal di dunia karena kualitas dagingnya yang sangat dihargai di restoran sushi premium Jepang. Ikan ini dapat tumbuh hingga ratusan kilogram dengan tubuh besar dan tenaga luar biasa kuat saat berada di laut. Karena ukurannya yang masif dan kualitas daging tertentu yang sangat langka, harga seekor bluefin tuna bisa mencapai angka yang sulit dipercaya. Dalam dunia perikanan internasional, bluefin tuna bahkan sering disebut sebagai permata laut karena nilainya yang sangat tinggi. Salah satu penjualan paling terkenal terjadi di pasar ikan Jepang ketika seekor bluefin tuna raksasa pernah terjual sekitar 3 juta dolar Amerika atau setara lebih dari 30 miliar rupiah. Tuna tersebut dibeli dalam lelang terkenal di Tokyo oleh Kiyoshi Kimura, pemilik jaringan restoran sushi Jepang Sushi Zanmai. Penjualan fantastis ini ramai diberitakan oleh berbagai media internasional seperti Reuters, BBC, dan Associated Press karena menjadi salah satu harga ikan tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah pasar seafood dunia. Karena nilai luar biasanya itulah para nelayan di Atlantik Utara dekat Nova Scotia terus memburu bluefin tuna setiap musim meski harus menghadapi laut dingin dan cuaca ekstrem. Bagi sebagian kru kapal, menemukan satu tuna raksasa berkualitas premium dapat mengubah seluruh hasil musim penangkapan mereka. Namun, semakin besar ukuran dan kualitas tuna yang dicari, semakin berbahaya pula pertarungan yang harus mereka hadapi di tengah laut. Untuk menangkap bluefin tuna di Atlantik Utara dekat Nova Scotia, para nelayan biasanya menggunakan pancing dan tali khusus berkekuatan tinggi karena tenaga ikan ini sangat luar biasa besar. Setelah tuna memakan umpan, pertarungan panjang langsung dimulai di tengah laut dingin yang terus dihantam ombak. Satu ekor bluefin tuna raksasa bahkan bisa memiliki berat ratusan kilogram dan mampu menarik tali dengan kekuatan yang sanggup membuat tubuh nelayan kehilangan keseimbangan di atas kapal kecil. Dalam banyak kasus, pertarungan melawan tuna dapat berlangsung selama berjam-jam karena ikan ini mampu berenang sangat cepat dan terus mencoba melarikan diri ke kedalaman laut. Para kru harus bekerja sama menarik tali perlahan
sambil menjaga kapal tetap stabil di tengah ombak Atlantik Utara yang ganas. Semakin besar ukuran tuna, semakin berat pula tenaga yang dibutuhkan untuk mengangkatnya ke atas kapal. Karena itulah, banyak nelayan menganggap bluefin tuna sebagai salah satu ikan terkuat dan paling sulit ditangkap di dunia. Saat tuna akhirnya berhasil dinaikkan ke kapal, seluruh kru biasanya langsung bergerak cepat untuk mengamankan ikan raksasa tersebut sebelum kualitas dagingnya menurun. Tubuh tuna yang besar, darah yang mengalir di dek kapal, dan suasana laut dingin yang gelap membuat perburuan ini terasa lebih seperti pertarungan manusia melawan monster laut daripada sekadar pekerjaan menangkap ikan biasa. Kehidupan nelayan bluefin tuna di Atlantik Utara dekat Nova Scotia jauh dari bayangan pekerjaan laut biasa. Selama musim perburuan berlangsung, para kru bisa berada di tengah laut selama berhari-hari sambil terus memantau pergerakan tuna raksasa di bawah perairan dingin. Mereka sering tidur hanya beberapa jam, makan seadanya di kapal sempit, dan harus tetap bekerja meski tubuh terus dihantam angin laut dingin serta ombak besar sepanjang hari. Di tengah kelelahan dan cuaca yang tidak menentu, para nelayan tetap harus siap kapan saja saat tuna muncul dan memakan umpan. Karena pertarungan melawan satu ikan bisa berlangsung sangat lama, tubuh mereka sering dipaksa bekerja hingga batas kemampuan di tengah laut gelap yang ganas. Bagi banyak kru kapal, kehidupan seperti ini sudah menjadi bagian dari musim perburuan tuna yang terus berulang setiap tahun di Atlantik Utara. Setelah bluefin tuna berhasil ditangkap, para kru kapal harus bergerak sangat cepat untuk menjaga kualitas daging ikan tetap sempurna. Tuna biasanya langsung didinginkan menggunakan es dalam jumlah besar atau ruang pendingin khusus di kapal, karena kualitas daging dapat menurun jika terlalu lama terkena suhu luar. Pada tuna premium, setiap bagian tubuh ikan akan diperiksa dengan sangat teliti, mulai dari warna daging, kadar lemak, hingga teksturnya sebelum dijual ke pasar internasional. Setelah tiba di daratan, tuna-tuna terbaik biasanya dikirim ke pasar seafood besar dan restoran sushi premium, terutama di Jepang, yang menjadi salah satu pembeli bluefin tuna terbesar di dunia. Di tempat inilah seekor tuna raksasa dapat berubah menjadi makanan mewah bernilai fantastis yang disajikan di restoran eksklusif dengan harga sangat tinggi. Dari laut dingin Atlantik Utara hingga meja restoran premium dunia, perjalanan satu ikan bluefin tuna bisa melibatkan uang bernilai miliaran rupiah. Di Nova Scotia, sebagian nelayan bluefin tuna dibayar menggunakan sistem bagi hasil dari penjualan ikan yang berhasil mereka tangkap. Karena harga satu ekor tuna premium bisa sangat mahal, penghasilan para kru kapal juga dapat meningkat drastis saat musim sedang bagus. Untuk kru berpengalaman di kapal perburuan tuna Atlantik Utara, penghasilan satu musim dapat mencapai puluhan ribu hingga lebih dari $100.000 Amerika. Jika dirupiahkan, jumlah itu bisa setara ratusan juta hingga lebih dari 1,5 miliar rupiah dalam satu musim perburuan yang singkat. Bagi orang Indonesia yang ingin bekerja di kapal seperti ini, biasanya mereka harus mencari perusahaan perikanan resmi atau agen perekrutan internasional terpercaya seperti Alaska Job Finder, Ocean Choice International, atau Clearwater Seafoods di Kanada. Kemampuan bahasa Inggris dasar, paspor, kondisi fisik kuat, dan visa kerja menjadi syarat penting sebelum bisa berangkat. Meski terlihat menjanjikan karena penghasilannya besar, pekerjaan ini tetap menjadi salah satu pekerjaan laut paling berat dan berbahaya di dunia. Di Laut Dingin Atlantik Utara dekat Nova Scotia, para nelayan terus kembali setiap musim demi memburu bluefin tuna raksasa
yang nilainya bisa mencapai puluhan miliar rupiah per ekor. Namun di balik harga fantastis itu, ada badai laut, tubuh yang kelelahan, pertarungan panjang melawan monster laut, dan risiko kematian yang selalu mengintai di tengah ombak gelap Atlantik. Di tempat inilah manusia mempertaruhkan segalanya demi satu ikan yang bagi sebagian orang mampu mengubah hidup mereka selamanya.